Nah, untuk melakukan praktek mikrotik ini, nah, jadi pastikan langkah pertamanya kita sebelum melakukan praktek itu tadi, step pertama itu adalah membangun topologinya dulu. Jadi contoh seperti ini. Jadi kita sekarang udah masuk ke sesi praktek. Nah, ini sebentar kita lewat dulu, nanti kita bahas lagi. Nah, di sini kita harus membangun dulu topologi jaringan. Jadi kita masuk ke lab 1, konfigurasi dasar mikrotik, praktek membuat internet gateway untuk jaringan LAN dan WAN. Nah, untuk jaringan yang sederhana kita seperti ini ya, dengan koneksi satu line dengan mode switching. Mode switching itu berarti nanti mikrotik itu dihubungkan lagi dengan switch. Dan switch nanti terhubung lagi dengan beberapa user atau beberapa klien. Itu model yang pertama. Jadi dari internet, di sini topologinya internet masuk ke modem ADSL, kemudian dari modem masuk ke router, dari router ke switch, dari switch baru disebarkan ke klien. Nah, dalam tahapan ini yang perlu kita ketahui adalah IP address dari modemnya itu sendiri. Jadi IP address modemnya berapa? Itu menjadi patokan. Karena ini nanti akan ditambahkan di interface-nya mikrotik, di Ether 1 mikrotik. Jadi kalau modemnya 01 berarti nanti di sini IP-nya 02 gitu. Kalau modemnya 1.1 berarti nanti di sininya 12. Kemudian kalau untuk koneksi ke jaringan LAN-nya, ke internet gateway untuk LAN-nya, nah ini harus beda segmen. Jadi jangan mengikuti lagi IP modem. Jadi dibedakan segmennya. Misalnya kalau ini 0 berarti ini udah bikin 11 seperti itu. Nah, nanti setelah izin ya bertanya sebetulnya. Ya, silakan Mas. Halo? Ya, silakan. Tadi yang terkait dengan IP 192.168.0.1 itu IP dari modem ya, IP dari Ya, internet maksudnya. betul dari modem. ISP. Ya, dari ISP ya. Sebenarnya itu IP privatnya sih, IP privat yang tertanam di modemnya gitu. Bukan IP publiknya gitu ya. IP private-nya. Kalau IP publiknya ada di sini, IP publiknya ada di internetnya gitu. Bukan ada di modemnya, bukan. Oh, tetapi di modem itu memang tetap harus disetting IP-nya juga ya, kalau terhubung IP publik, kalau sudah terhubung ISP. Ya, harus di-setting juga perangkatnya. Biasanya default-nya sih kalau kita berlangganan antara 0.1, 1.1 atau 100.1 gitu kan. Bawaan dari providernya gitu, Mas. Ya, silakan Mas lanjut, Mas. Yang 0.2 itu? Nah, 0.2 ini adalah IP yang kita pasang sendiri dari mikrotiknya. Jadi kita add manual gitu. Oh, itu untuk mikrotik, untuk jalur ke mikrotik gitu ya? Ya, ini untuk jalur ke mikrotik yang terhubung ke Ether 1. Kan mikrotik itu kan kalau kita pakai tipe yang RB750, RB951 itu kan ada 5 port nantinya. Port 1 sampai port 5. Nah, nanti biasanya untuk ke internetnya, untuk jalur ke modem, itu kita pasukan ke port 1 gitu. Nah, nanti kita pasang IP address-nya ini 02 mengikuti segmen IP modemnya. Lanjut Pak, silakan. Terus setelah ini disetting untuk mikrotiknya, terus yang 1.1 atau beda jaringan itu memang harus beda gitu ya Mas? Iya, harus beda. Betul, nggak boleh sama. Karena kalau sama, nantinya justru malah tidak connect kan. Karena kan fungsi mikrotik itu menghubungkan dua jaringan berbeda. Jadi ininya harus dibedakan. Subnet digit ketiganya minimal ya. Kalau ininya sama, 192.168-nya sama, cuman digit ketiganya harus beda. Gitu. Jangan 0 lagi, tapi 1 atau 10 bebas ya gitu. Artinya IP network-nya dimulai dari network 1 ya, bukan network 0 berarti ya, kalau untuk jaringan gininya. Betul. Jaringan apa ya? Betul, untuk jaringannya dimulai dari 1. Jadi IP mikrotiknya itu nanti dimulai dari 1. Nah, IP 0-nya itu tadi nggak dipakai, karena dipakainya nanti buat network ya kan. Network ID-nya. Jadi network ID-nya adalah 192.168.1.0/24 gitu ya.
Jadi kalau misalnya ada kasus tadi 192.168 tadi berapa? 1.1 kan /24 berarti network ID-nya berapa? Network ID-nya 192.168.1.0 /24. Ini artinya kalau kita udah menuliskan network ID seperti ini mewakili, berarti mewakili IP mulai dari 192.168.1.1 sampai 192.168.1.254. Sudah diwakili sama ini gitu. Ininya. Network ID-nya. Nah, nanti ininya ini IP-nya gitu. Nah, ini dah kadang-kadang saya sering ketukar, Mas. Nah, karena pengertian mewakili ini, saya kira network ID itu IP broadcast gitu, karena menyampaikan pesan ke semua host gitu. Oh, Nah, beda, bukan. Jadi kalau IP broadcast yang ujung, yang 255 ya, itu yang menyampaikan pesan itu yang 255. Kalau network ID itu IP ininya, IP networknya gitu kan. Jalurnya subnetnya grupnya gitu. Oh, mungkin untuk apa istilah kalau perumahan itu blocking gang, misalnya gitu ya, Mas ya. Ya, betul. Kalau perumahan tadi kan bloknya blok berapa? Saya blok G misalnya G berapa kan? Misalnya G1, G2, G3, G4, G5, G6 gitu kan. Nanti blok H1, H2, H3, H4, H5, H6 gitu. Oke, Itu network siap. ID. Oke, lanjut Mas ya ke pembahasan topologi. Nah, ini ya. Nah, jadi itu kita harus bedakan networknya. Nah, di kasus yang lain misalnya saya punya topologi lagi ini. Nah, ini dibedakan. Nah, dari topologi tadi sebenarnya pengembangannya cuman dari IP address dan gateway-nya. Kalau yang di topologi yang pertama, ini IP address-nya 01 untuk modemnya, terus mikrotiknya hanya terhubung ke Ether 2 saja untuk jaringan lokalnya, gitu kan, untuk jaringan lokalnya. Nah, sedangkan di topologi yang kedua, ini IP modemnya sudah rubah. Jadi 192.168.1.1 di sini ya. Maka otomatis IP yang mengarah ke Ether satunya juga sama. Harus diisi dengan satu segmen atau 1.2. Ya. Kemudian untuk Ether 2-nya ini saya kasih IP-nya 10.1 gitu ya. Ini untuk jaringan ke switch, ke jaringan kabel lah, ibaratnya ya, jaringan kabel ke LAN. Itu masuk nanti ada server. Nah, terus perbedaannya lagi nanti kita membuat cabang baru, gateway baru untuk jaringan WiFi di sini atau hotspot. Jadi nanti untuk hotspot saya ambil jalurnya jalur Ether 3 ya di sini. Kalau yang di topologi yang di sini ini juga sama, ada WiFi juga, tapi WiFi di sini dia menggabungkan ke switch. Jadi menggunakan jalurnya satu jalur di sini. Di Ether 2. Nah, kalau yang ini jadi ada dua network, dua gateway di dalam LAN-nya itu ada LAN untuk Ether 2 dan LAN untuk Ether 3. Nah, dalam praktek ini saya akan mencoba pakai yang topologi yang kedua ini. Jadi nanti kita akan bikin untuk mikrotiknya gateway 2, LAN sama WiFi. Oke, kita langsung masuk ke tahapan konfigurasinya ya. Nah, oke. Nah, untuk tahapan konfigurasinya, langkah pertamanya adalah menghubungkan router ke internet dulu. Jadi yang penting bisa mikrotik terhubung ke internet. Kalau di sini adalah metodenya ya. Metode mikrotik terhubung ke internet ada 5 cara. 1, 2, 3, 4, 5. Kita pakai cara yang paling standar aja, yaitu cara default route. Nantinya kita menghubungkan mikrotik ke internetnya. Nah, ini tahapannya. Mulai dari pahami topologi jaringan, mulai membangun, merancang, kemudian yang kedua mengakses mikrotik. Saya menggunakan Winbox ya, mengakses mikrotiknya Winbox. Kemudian yang ketiganya mereset mikrotik ya. Jadi pertama kali kita beli mikrotik sebenarnya itu udah ada settingan dari pabriknya. Jadi kita langsung colok kabel ke modem Ether 1, kemudian Ether 2-nya ke LAN itu udah langsung connect. Gitu kan. Tapi di pelatihan ini saya akan coba mikrotiknya di reset dari 0. Oke. Kemudian memberi nama router dan interface Ethernet. Yang kelima memberi IP address.
ke-6 setting DNS, ke-7 setting root, dan yang terakhir uji coba ping ke mikrotik ke internet. Nah, ini tahapan dasarnya dari poin 1 sampai poin 8. Saya praktekkan dulu ya biar ada gambaran. Nah, ini saya buka dulu dari awal. Jadi pastikan mikrotiknya sudah terhubung ke laptop, kemudian kita buka Winbox-nya. Nah, pertama kali kita mengakses mikrotik, kita menggunakan MAC address saja di sini. Jadi kita bisa menggunakan MAC address ini. Nah, karena IP address-nya adalah 000, ini udah saya reset sebenarnya. Mikrotiknya udah saya reset, jadi nggak ada IP address. Jadi kita menggunakan MAC address ini. Kemudian login pertamanya admin. Login pertama admin tanpa password blank. Kita pilih connect. Nah, di sini terlihat tampilannya seperti ini. Nah, tipe mikrotik yang saya gunakan menggunakan RB951UI. Di sini terlihat. Kemudian ada Winbox-nya, saya pakai Winbox versi 64 ya. Karena OS Windows saya 64 bit. Jadi kalau Winbox-nya pakai 32 bit ya nggak akan jalan. Jadi OS-nya 64 harus pakai 64 juga. Kemudian di sini ada versi. Jadi versi router OS yang saya gunakan menggunakan versi 647. Nah, ini versi mikrotiknya, OS mikrotiknya. Dengan tipenya adalah MIPS-B. Nah, jadi RB951 ini kategorinya dia masuk ke arsitektur MIPS-B. Jadi kalau RB750 itu sama, masih MIPS-B ya. Kecuali kalau tipe mikrotik yang high-end seperti CCR, RB1100 itu masuknya ke tipe ARM. Jadi nanti kita juga mengenal arsitektur mikrotik ya setelah konfigurasi ini. Oke, saya lakukan dulu tadi ya, mulai dari reset ya. Jadi tadi mikrotiknya udah di reset. Kalau belum di reset nanti masuk ke menu sistem, reset configuration di sini. Nah, nanti kita pilihnya di sini adalah checklist yang di sini. Jadi kosongkan default configuration, nanti kita kosongkan. Kemudian kita pilih reset. Kalau kita tidak di checklist seperti ini, ketika kita melakukan reset, maka settingannya akan kembali ke settingan pabrik. Jadi ada IP address-nya, settingan IP pabrik. Oke, ini udah saya reset. Langkah selanjutnya saya memberi nama mikrotik ya, sistem identity. Nah, kasih nama misalnya di sini R kantor, karena saya akan implementasinya mikrotiknya di kantor. Berarti saya kasih nama R kantor. Ini router kantor. Oke, kemudian masuk ke menu interface. Nah, di sini terlihat ya, ada Ether 1, Ether 2. Nah, di sini ada simbolnya R. R itu artinya running, ada kabel yang terkoneksi. Nah, ini saya kasih nama dulu. Ether 1 misalnya mengarah ke internet. Ini cuma pemberian nama aja. Ether 2 nanti mengarah ke jaringan LAN. Misalnya LAN-nya LAN kabel. Bebas untuk penamaan ya. Oke, nah baru setelah itu kaitannya dengan IP address. Setelah memberi nama routernya, kita masuk ke IP address. Nah, baru kita mengimplementasikan topologi yang tadi, yang ini. Ya ini, jadi di mikrotiknya nanti kita pasang IP-nya 12. Karena jaringan yang ada di tempat saya ini menggunakan IP modemnya 11. Kita tambahkan. Jangan lupa pakai /24 ya. Saya menggunakan /24. Ininya ke internet, apply. Nah, terlihat di sini Mas. Jadi ketika kita menggunakan /24, nanti network-nya langsung otomatis akan muncul 1.0. Berbeda ketika kita tidak menggunakan /24. Contoh misalnya saya ulangi lagi. Nah, misalnya cuma ini aja, kita nggak pakai /24. Jadi nanti hasil akhirnya dia networknya 1.1, loopback ke IP ini, sehingga mikrotik tidak akan berfungsi sebagai router. Ya, jadi yang benar adalah yang ini ya. Oke, itu contoh aja. Kemudian kita tambahkan lagi untuk IP address yang mengarah ke jaringan LAN-nya.
Nah, ini 10.1/24. Sebenarnya bebas ya, di sini mau 2, mau 3, asalkan jangan 1 lagi. Oke, itu untuk pemberian IP address. Nah, di MikroTik juga ada fasilitas komen ya. Nah, di sini. Jadi komen ini fungsinya untuk memberi nama keterangan. Jadi misalnya ini kasih keterangan IP modem. Nah, biar jelas. Jadi modemnya modemnya IP11, berarti kita kasih IP12. Ini IP untuk jaringan LAN. Oke. Sudah selesai ya pemberian IP address. Langkah selanjutnya kita setting yang namanya IP DNS-nya dulu. Nah, fungsi dari IP DNS itu nantinya untuk bisa MikroTik ini terhubung ke domain yang ada di internet. Jadi ketika mengakses google.com, detik.com, itu bisa mengenali. Jadi fungsinya untuk mengenali domain yang ada di internet. Pertanyaannya pakai DNS server yang mana? Kita menggunakan DNS yang umum, misalnya pakai OpenDNS-nya Google, gitu ya. Bisa pakai 88 atau bisa juga tambahkan lagi di sini 8844 ya. Sebenarnya bisa multiple di sini, banyak bisa kita tambahkan beberapa DNS. Jadi artinya ketika ini down, DNS down ini nanti di backup oleh DNS yang ini. Kemudian ininya kita centang ya. Nah, artinya kalau kita centang berarti MikroTik ini akan dijadikan sebagai DNS server. Ya, jadi IP MikroTik yang tadi yang 10.1 ini, nah nanti ini bersifatnya nanti DNS server di kliennya. Jadi klien itu nggak perlu lagi nyeting IP DNS yang ke Google-nya, nggak, tapi cukup mengisi yang ini, yang 10.1 kalau allow remote request-nya di checklist. Oke, dan tahapan yang terakhir adalah kita membuat routing. Route kemana? Yaitu ke jalurnya, ke jalur internetnya. Nah, ini penjelasannya adalah apa yang perlu kita setting. Pertama, destination. Destination address-nya itu adalah ke internet. Kalau kita arahnya ke internet, berarti isinya 0000/0. Tapi kalau arahnya ke jaringan LAN, bukan ke internet, berarti ini diisi dengan IP network address-nya. Karena kita tujuannya ke internet, berarti kita isi 000, nah gateway-nya kita isi dengan IP modemnya. Jadi 1.1. Play, nah ini reachable, otomatis aktif karena IP-nya 11. Nah, sampai tahapan di sini kita lakukan uji coba. Ping pertama kali kita ping ke 10.1 aja ya. Nah, ini ngetes jaringan 10.1 udah connect, udah terpasang IP-nya. Nah, baru setelah itu kita ping ke DNS-nya. Nah, ping ke DNS bisa gitu kan. Dan terakhir baru kita ping ke Google. Nah, untuk menghentikan ping di sini nanti di keyboard laptopnya tekan Ctrl+C aja nantinya. Jadi untuk menghentikan. Nah, di sini kan ada reply itu timeout gitu ya. Berarti ini kan jaringannya ya koneksinya kurang stabil gitu kan. Di sini ada timeout seperti ini. Oke, jadi tahapan pertama udah selesai ya, konfigurasi untuk tahapan ini, Mas. Tahapan apa namanya? Poin 1 sampai poin 8 ini udah selesai. Nah, yang paling utama di sini jangan kelewat antara setting IP root sama setting DNS. Terkadang untuk yang pertama kali setting MikroTik suka terlewat setting ini yang IP root sama IP yang DNS, sehingga jaringan di MikroTiknya itu tidak connect gitu. Sekarang pertanyaannya apakah jaringan yang di LAN-nya sudah connect? Jawabannya belum, karena kita belum setting parameter poin 9 sampai poin 12 di sini. Jadi langkah ke-9-nya kita setting NAT. Nah, ini kita bahas materi NAT-nya ya. Oke. Apa itu NAT? Jadi NAT itu menghubungkan jaringan LAN dengan internet. Jadi kalau di MikroTiknya cara settingnya seperti ini. IP, firewall,
Nah, nanti ada di menu NAT di sini. NAT, tambahkan. Nah, di sini ada 2 jenis NAT. Jadi di Mikrotik ada 2 jenis NAT, ada source NAT sama destination NAT. Perbedaannya apa? Kalau source NAT itu dari dalam jaringan menuju keluar ya. Itu source NAT. Jadi contohnya ketika kita mau mengakses internet menuju ke Google ya, berarti kita pilihnya source NAT. Dari klien menuju ke internet. Kalau destination NAT itu kebalikan, dari luar menuju ke dalam jaringan. Biasanya implementasinya untuk port forwarding atau untuk CCTV ya, seperti itu. Untuk website, untuk akses web server biasanya pakai port forwarding destination NAT. Kemudian parameter yang lain kita setting untuk standar NAT-nya cuma ini aja, channel source NAT, out interface-nya adalah yang keluarnya ya. Jadi out interface itu artinya interface yang keluar, yang keluarnya lewat pintu mana? Itu ke internet ya, Ether 1. Nah, action-nya di sini kita pilih adalah banyak sekali action-nya ya, tapi untuk NAT itu kita pilih masquerade ya. Jadi fungsi masquerade itu untuk nantinya menyamarkan IP private ketika mengakses internet seolah-olah menjadi IP public. Play, oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk setting NAT-nya ya. Dan yang terakhir, supaya klien bisa setting internet, kita bisa setting IP address-nya. IP address untuk di kliennya. Apakah mau menggunakan statik atau menggunakan DHCP. Tapi rekomendasi saya langsung aja di Mikrotiknya setting DHCP-nya. Jadi Mikrotik yang menyebarkan ke klien otomatis. Jadi setting di sini. Di IP, kemudian DHCP server. Nah, di menu DHCP kita langsung pakai cara wizard aja. Ini klik DHCP, pilih DHCP setup. Jangan pilih ini ya. Nah, kalau ini cara manual, tapi kita pilihnya di sini DHCP setup. Oke. Nah, interface yang mau dijadikan DHCP-nya Ether berapa? Yaitu Ether 2 LAN. Itu untuk mengarah ke jaringan LAN-nya. Next. Nah, ini network ID-nya. DHCP ada space-nya. Next. Kemudian ini gateway-nya 10.1. Nah, kemudian di sini ada range. Range IP-nya mau dikasih berapa? Ini bisa custom. Sesuai dengan kebutuhan kita. Apakah mau menggunakan IP-nya 10.2 sampai 100 gitu ya. Nah, nanti sisanya tidak dipakai atau bisa juga langsung disemuakan. 254 atau biasanya kalau saya sendiri sih kan ada di jaringan itu IP-IP yang statik, perangkat-perangkat statik seperti server gitu ya. Terus mesin fotokopi, kemudian yang lain biasanya saya nggak di-full-kan pakai DHCP. Jadi saya biasanya di sini dimulainya dari IP 11 gitu ya. Jadi nanti untuk IP 987 itu untuk keperluan perangkat-perangkat yang IP statik gitu. Next, ini DNS-nya next. Nah, kemudian di sini list time-nya adalah peminjaman IP-nya berapa lama, default-nya 10 menit saja, oke, nggak apa-apa, next saja. Nah, sampai tahapan di sini sudah Mikrotik sudah connect ke internet, gitu ya. Jadi ketika kita lakukan config di Mikrotiknya, misalnya kita cek ya, IP config. Nah, di sini di laptop saya ada dua interface, ada wireless sama yang kabel. Nah, untuk yang wireless ini IP-nya 15, ini untuk wireless. Nah, untuk kabelnya ini belum dapat IP dari Mikrotik. Jadi kita harus lakukan config dulu dengan perintah IP config renew. Jadi meminta layanan DHCP server ya, perintahnya itu aja. Nah, dia otomatis langsung dapat IP-nya ini. Jadi IP-nya 10254 ya. Dari Mikrotik distribusi ke klien. Sehingga ketika kita cek lagi di sini di menu DHCP server di sini, terus nanti masuk ke menu lisis. Nah, di sini udah terdaftar IP laptop saya ini dengan MAC address-nya kebaca seperti ini. Ya, jadi MAC sama IP address-nya ada.
Jadi enaknya pakai mikrotik itu, kita bisa men-trace atau bisa melihat MAC address yang dari perangkat klien gitu. Oke, kita lakukan uji coba ping 192.168.10.1. Nah, ini 10.1 itu ke gateway-nya mikrotik dulu. Kemudian ping lagi ke berapa tadi? 88 ya. Nah, ini bisa berhasil connect. Dan yang terakhir kita ping ke google.com. Oke, jadi sampai tahapan di sini mikrotik sudah difungsikan sebagai internet gateway. Jadi konfigurasinya udah selesai. Jadi internet gateway itu outputnya mikrotik bisa terhubung ke internet, itu satu. Kemudian klien juga bisa terhubung ke internet. Seperti itu, Mas. Oke, barangkali ada yang ditanyakan dulu masalah konfigurasi. Jadi nanti tenang aja, ini ada recordnya, Mas ya. Jadi nanti untuk praktek dasarnya bisa dilihat rekaman ini, nanti coba praktekkan di mikrotik Mas Suryanya gitu ya. Kalau nanti ada troubleshooting nanti bisa bolehlah japri ke saya juga nggak masalah ya. Tapi setidaknya untuk konfigurasi dasar tahapannya simpel sih. Cuman 9 tahapan seperti itu. Oke, sebelum masuk ke poin yang ke-13 ya, ada lab studi kasus troubleshooting dan nanti penjelasan tentang konsep tadi yang akan saya jelaskan Nat sama pengenalan mikrotik. Mungkin kita diskusi dulu berkenaan dengan tadi konfigurasi dasar tadi. Silakan Mas kalau ada yang ditanyakan. Ini Mas. Ya. Time itu waktu untuk IP-nya itu berubah-berubah gitu ya atau gimana? Kadang ada gini Mas, kita misalnya ada yang connect ke misalnya kalau misal pakai WiFi gitu, dia nggak pakai internet gitu, walaupun sudah connect nggak pakai internet dia selama 10 menit gitu, dia disuruh login lagi gitu. Apakah itu berpengaruh? Ya. Oke, sebentar.